Exiting the system. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Islam Setiawan dari program studi Sistem Informasi. Saat ini kita akan membahas tugas 2, yaitu tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Islam Setiawan dari program studi Sistem Informasi. Saya akan menjelaskan soal 2, tugas 2, yaitu pembuatan data MySQL atau MariaDB pada XAMPP dengan IRD seperti ini. Saya ulangi kembali. Assalamualaikum. Saya ulangi kembali. Perkenalkan, nama saya Hasan Islam Setiawan dari program studi Sistem Informatika dengan NIM 0530868998. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas 2 dengan contoh kasus yang sudah diberikan, yaitu rumah sakit, sakit, yang dimana saya akan membuat IRD berikut menjadi database atau MariaDB yang menggunakan XAMPP. Di sini saya sudah mendownload XAMPP dengan menyalakan Apache dan MySQL. Selanjutnya, di sini saya sudah mau membuat beberapa tabel yang ada di IRD, contohnya seperti dokter admin, administrator, lalu ada daftar, lalu ada dokter, di sini ada dokter, lalu ada dokter pasien, lalu pasien. Untuk pengerjaan ini saya menggunakan CLI atau command line. Berikut yang sudah saya buat. Yang pertama, saya masuk dulu ke dalam MySQL, lalu saya lihat database-nya apakah sudah terbentuk rumah sakit. Jika belum, di sini saya belum, dan saya membuat database rumah sakit. Lalu setelah saya membuat database rumah sakit, di sini saya memasukkan command line saya ke dalam database rumah sakit menggunakan use rumah sakit, sama seperti ini.
Lalu setelah itu saya menggunakan CLI juga dengan command create table administrator dengan isi ID admin integral 3. Di sini ID admin sebagai primary key, lalu ada nama admin dengan varchar 30, terus lalu ada waktu jaga varchar 100. Di sini query juga sudah oke pembentukannya. Lalu selanjutnya saya membuat juga tabel dokter dengan isi ID dokter integral 3. Ini adalah primary key-nya, lalu ada nama dokter, varchar, lalu alamat dokter, underscore dokter, varchar 100, lahir dengan menggunakan tipe data date. Lalu ada nomor HP varchar 15, spesialis varchar 15, waktu kerja varchar 100. Saya membuat tabel dokter admin, di mana di dalamnya ada data ID data integral 3. Di sini juga sebagai primary key, lalu ada ID dokter integral 3 dan ID admin integral 3. Oke. Selanjutnya saya juga membuat tabel pasien dokter dengan ID integral 3. Di sini juga ID ini sebagai primary key, lalu ada ID dokter dengan integral 3, lalu ID pasien dengan integral 3, lalu ada waktu pemeriksaan atau naming untuk isi tabel tersebut. Misalkan memiliki tab data date, lalu resep menggunakan varchar 100, lalu saya C dengan titik koma, lalu saya enter, terbuatlah di sini. Selanjutnya saya juga membuat tabel daftar. Di dalamnya ada ID daftar integral 3. Nah, untuk ID daftar ini di dalam tabel daftar itu sebagai primary key, lalu ada ID pasien dan ID admin dengan integralnya 3. Lalu di sini saya cek ternyata tabelnya masih ada yang kurang. Lalu saya buat lagi untuk tabel pasien dengan isi ID pasien dengan integral 3. Di sini juga sebagai primary key, lalu nama pasien varchar 30. Lalu variable varchar ini maksudnya adalah variable chart karakter. Lalu ada alamat pasien varchar 100, jenis kelamin varchar 1, penyakit varchar 100, nomor HP varchar 15. Lalu saya tutup kurung. Di sini terjadi kesalahan, di mana kesalahannya ada di varchar jadi varchar 100, jenis kelamin varchar 1. Di sini saya perbaiki untuk create ulang.
Lalu hasilnya query sudah terbentuk dengan create table pasien, ID pasien, integral 3, primary key, lalu nama pasien dengan varchar 30, alamat pasien dengan varchar 100, lalu sekoma, dan lalu ada jenis kelamin varchar 1, penyakit varchar 100, lalu ada nomor HP varchar 15. Selanjutnya saya show table, lalu dari table-table yang ada di ERD sebelumnya, yaitu ini ada 6 table. Pertama ada dokter, ini administrator, daftar, dokter, pasien underscore dokter, lalu pasien. Oke. Selanjutnya kita akan menentukan foreign key dari tiap-tiap ID, ya. Seperti di sini kita lihat untuk tabel administrator ini tidak ada foreign key yang bisa kita edit di sini karena primary key-nya sudah terbentuk. Lalu kalau kita lihat di dalam panduan, kita lihat di dalam panduan. Di dalam panduan praktikum ini kita akan memberikan pengaturan foreign key, ya, pada field-field yang akan dijadikan foreign key seperti tabel dokter. Tabel dokter ini adalah foreign key-nya adalah ID dokter dan ID admin. Kita lihat di sini tabel dokter, di tabel dokter sini kita lihat tabel dokter admin, tabel dokter admin. Dokter admin di sini terlihat bahwa ID dokter kita ubah menjadi indeks foreign key dan ID admin juga sudah kita ubah menjadi foreign key. Lalu selanjutnya ada daftar. Foreign key-nya ada di ID pasien dan ID admin. Balik lagi ke daftar. Ini di sini juga sudah indeksnya ada di ID pasien dan ID admin. Lalu selanjutnya ada di tabel pasien dokter, foreign key-nya itu ada di ID dokter dan ID pasien. Dokter pasien. Kita lihat di sini foreign key-nya ada di ID dokter dan ID pasien.
Untuk menambahkan foreign key ini, kita cukup klik more, lalu kita pasangkan di sini foreign key atau index ya, sebelum kita melakukan relasi. Oke, selanjutnya kita akan memetakan, merelasikan antara tabel satu dengan yang lain dengan cara kita klik database rumah sakit, lalu di sini ada designer. Oke. Nah, di sini saya sudah membuat sebelumnya untuk desainnya. Sedikit saya jelaskan bahwa ada relasi dari dokter admin, yaitu ID dokter yang tadi kita buat sebagai foreign key, itu ke arah dokter, tabel dokter di ID dokter. Selanjutnya juga ada di administrator, ada ID admin, itu kita buat relationship-nya ke arah ID admin. Lalu ada ID admin juga ke arah tabel daftar, itu kita relasikan karena field nya sama gitu. Lalu selanjutnya ada ID pasien di tabel daftar, kita relasikan ke tabel pasien dengan naming yang sama, itu ID pasien. Lalu dari tabel pasien ini juga ada relasi ke arah pasien dokter, pasien underscore dokter, yaitu kita relasikan dengan naming yang sama, yaitu ID pasien. Lalu ada ID dokter di dalam tabel pasien underscore dokter, itu ada relasinya juga ke dalam tabel dokter, itu mengambil nama yang sama, yaitu ID dokter. Nah, untuk relasi ini, saya menghubungkannya dengan cara mengklik create relationship, lalu kita klik misalkan di sini sebagai contoh ID dokter, saya klik, terus dia mencari foreign key yang lain di tabel yang lain, yaitu ID dokter juga yang sama. Lalu di sini kita buat on delete-nya itu menjadi cascade. Lalu yang selanjutnya on update-nya itu juga menjadi cascade. Karena ini kita buat relasi foreign key antara foreign key di dalam tabel admin, dokter admin, dan di dalam tabel dokter. Lalu kemudian di sini kita bisa klik OK, lalu terbentuklah relasi seperti ini. Selanjutnya, jika sudah dibuat semua relasi, kalau dari panduan akan terbentuk seperti ini, sama seperti yang saya buat. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang DML atau Data Manipulation Language. Okay. So, di sini setelah kita buat tabel dan tabel beberapa tabel, yaitu salah satunya adalah tabel pasien dan rincian tersebut yang tadi juga saya buat. Di sini tabel pasien yang struktur yang sama, yaitu ada ID pasien, ada nama pasien, ada alamat pasien, ada jenis kelamin pasien, sama mungkin penyakit, dan nomor HP opsional ya. Tapi tetap saya buat karena beberapa yang memang membutuhkan data tersebut. Oke, selanjutnya saya juga akan memasukkan contoh dari
penggunaan perintah DML atau data manipulation language. Yang pertama ada insert. Saya lebih suka menggunakan CLI atau command line. Oke. Di sini saya buat sama seperti yang ada di panduan praktikum, yaitu memasukkan command insert into pasien. Enter saja, lalu ada ID pasien, nama skor pasien, lalu ada alamat pasien, jenis kelamin. Oke. Di sini kita buat value-nya. Pertama, ID pasiennya kita isi 1, lalu data berikutnya adalah nama pasien, yaitu Joko Widodo. Koma. Di sini untuk alamatnya Jalan Pakis Haji nomor 35 Jakarta. Oke, koma. Sini ada jenis kelamin, berisi 1, tutup kurung, lalu sini kita enter. Nah, di sini terjadi kesalahan, yaitu Jalan Pakis Haji harusnya tidak perlu ada spasi. Oh, oke. Jakarta value sama nih. Masalah. Oke, kita copy aja dari sini untuk tesnya apakah memang dari virus sakit. Kita ulang lagi. Oke. Kesalahan. Pasien. Oke. Sebelumnya kita akan delete dulu
karena mungkin value dari database tersebut belum full. Hapus terlebih dahulu yang data pasien, penyakit dan nomor HP, karena ini mengganggu untuk proses CLI-nya. Oke, kita masukkan kembali. Ini ada dua cara untuk memasukkan command line. Yang pertama dari sini, kedua kita bisa menggunakan SQL untuk memasukkan proses. Mungkin itu dulu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas atensinya untuk menyimak apa yang saya bahas kali ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.